Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di episode kedua dari Kisah Para Nabi dan Rasul. Setelah sebelumnya kita membahas perjalanan hidup Nabi Adam dan awal penciptaan manusia, kali ini kita akan mengupas kisah Nabi Idris alaihissalam. Seorang nabi yang dikenal karena kecerdasannya, keilmuannya, dan kesabarannya dalam berdakwah. Tahukah kalian bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena? Bagaimana perjalanannya dalam menyebarkan ajaran Allah? Dan seperti apa kisah luar biasa beliau saat diangkat ke tempat yang tinggi? Mari kita simak bersama kisah penuh hikmah dari Nabi Idris, nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran sebagai sosok yang jujur dan tinggi derajatnya. Nama Idris kemungkinan memiliki arti penerjemah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia dinamai Idris karena ketekunannya dalam mempelajari ajaran Nabi Adam dan Nabi Syis. Al-Baizawi menafsirkan bahwa Idris berasal dari kata dars yang berarti mengajarkan wahyu ilahi, sementara Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa Idris bukan nama dari bahasa Arab. Nama aslinya adalah Akhnuh, Enoch dalam bahasa Ibrani, dan juga dikenal sebagai Ukhnuh dalam beberapa riwayat. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Idris bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Anushi bin Syis bin Adam alaihissalam. Ia merupakan cicit dari Nabi Syis, putra Nabi Adam yang soleh dan penerus ajaran Tauhid. Nabi Idris diperkirakan hidup pada zaman sebelum banjir besar Nabi Nuh, sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Berdasarkan berbagai riwayat dan pendapat sejarawan Islam, beliau tinggal di Mesir kuno dan sebelumnya di Babilonia yang sekarang dikenal dengan Irak. Namun, perlu digarisbawahi bahwa informasi mengenai kehidupan Nabi Idris di Babilonia dan Mesir berasal dari berbagai tafsir dan sumber sejarah Islam. Sementara itu, angka 3000 sampai 2500 SM lebih merupakan perkiraan berdasarkan periodisasi peradaban kuno dan bukan berasal dari sumber Islam klasik. Hal ini disesuaikan dengan asumsi bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh dan dalam era awal peradaban manusia. Pendapat lain menyebutkan bahwa Nabi Idris hidup pada zaman kuno, sekitar 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. Beberapa sumber menyatakan bahwa beliau lahir di Babil, Irak, sementara yang lain menyebutkan di Memphis, Mesir. Pada masa Nabi Idris alaihissalam, masyarakat mulai menyimpang dari ajaran Tauhid. Setelah wafatnya Nabi Syis, manusia semakin jauh dari petunjuk Allah yang telah dibawa oleh Nabi Adam dan Nabi Syis. Mereka tergoda oleh hawa nafsu, kecintaan terhadap dunia, dan perbuatan zalim terhadap sesama. Penyembahan berhala pun mulai muncul, dan banyak manusia meninggalkan tauhid serta terjerumus dalam kemusyrikan. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, hadis dalam Sahih Bukhari, serta tafsir Ats-Tabari, disebutkan bahwa manusia pada awalnya masih mewarisi ajaran Tauhid. Namun, seiring waktu, keimanan mereka melemah dan dunia semakin menguasai hati mereka. Di antara masyarakat saat itu, ada orang-orang yang sangat soleh dan bertakwa kepada Allah. Mereka dihormati karena ilmu, akhlak, serta ibadah mereka yang tekun. Namun, ketika orang-orang soleh ini wafat, kaum mereka merasa kehilangan yang mendalam. Melihat kesedihan mereka, setan membisikkan tipu daya, "Kenanglah mereka agar kalian tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah." Akhirnya, masyarakat mulai membuat gambar dan patung orang-orang soleh tersebut sebagai bentuk penghormatan. Awalnya, patung-patung ini tidak disembah, tetapi hanya dijadikan pengingat agar tetap istiqomah dalam beribadah. Namun, seiring berjalannya waktu,
generasi yang mengetahui maksud sebenarnya dari patung-patung itu pun hilang. Setan kembali menggoda generasi berikutnya. Sesungguhnya, leluhur kalian dahulu menyembah patung ini karena mereka bisa memberi berkah dan pertolongan. Tanpa memahami asal-usulnya, generasi baru mulai mempercayai perkataan setan. Mereka pun mulai meminta pertolongan dan berdoa kepada patung-patung tersebut, berharap mendapatkan keberkahan dan perlindungan. Melihat penyimpangan ini, Nabi Idris berdakwah dengan tegas, mengingatkan kaumnya agar tidak berbuat syirik dan hanya menyembah Allah. Beliau berkata, "Janganlah kalian berlebihan dalam menghormati orang-orang soleh hingga menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Sesungguhnya, ibadah hanya milik Allah semata." Namun, hanya sedikit yang mau mendengar. Kebanyakan orang menolak seruan Nabi Idris, bahkan mengejek dan menentang beliau. Kepercayaan terhadap patung-patung itu semakin kuat, hingga akhirnya penyembahan berhala menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Setelah Nabi Idris wafat, penyembahan berhala semakin berkembang luas. Pada zaman Nabi Nuh, berhala-berhala seperti Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr menjadi pusat pemujaan dan semakin mengakar dalam budaya mereka. Allah pun mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan kaum tersebut. Namun, karena kemusyrikan telah mengakar dalam hati mereka, mereka menolak dakwah Nabi Nuh. Akhirnya, Allah menurunkan azab berupa banjir besar yang membinasakan orang-orang yang ingkar, sementara Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat saat itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Satu, kelompok orang-orang beriman yang mengikuti ajaran Nabi Idris dan berusaha tetap teguh di jalan Allah. Kedua kelompok orang-orang durhaka yang lebih mencintai dunia, mengabaikan ajaran tauhid dan menindas kaum yang lemah. Kaum yang ingkar hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Mereka merasa bahwa kekayaan dan kekuatan adalah ukuran kemuliaan. Mereka memperbudak orang-orang yang lemah, memonopoli sumber daya, dan menguasai perdagangan dengan cara yang curang. Di pasar-pasar, para pedagang yang zalim sering mengurangi timbangan, menjual barang dengan harga tinggi, dan tidak jujur dalam berdagang. Jika ada orang miskin yang meminta haknya, mereka akan dihina atau bahkan diusir. Di sisi lain, para pemimpin yang angkuh menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya. Mereka membuat aturan yang hanya menguntungkan kaum kaya dan memperlakukan rakyat jelata dengan kejam. Tidak jarang, mereka mengambil paksa tanah atau harta benda dari orang-orang miskin tanpa belas kasihan. Selain zalim, kaum ini terjerumus dalam berbagai kemaksiatan. Mereka terbiasa berpesta pora, minum minuman yang memabukkan, dan melakukan perbuatan keji tanpa rasa malu. Rumah-rumah mereka penuh dengan musik, tari-tarian, dan perbuatan dosa. Laki-laki dan perempuan bercampur baur tanpa batas, dan mereka menjadikan kesenangan dunia sebagai tujuan hidup. Ketika Nabi Idris menasihati mereka, mereka justru mengejek. Melihat keadaan kaumnya yang semakin rusak, Nabi Idris menyeru mereka dengan penuh kesabaran. "Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah. Kalian telah berlaku zalim dan menindas sesama. Kalian lebih mencintai dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Jika kalian tidak bertobat, azab Allah akan menimpa kalian." Namun, kaum yang ingkar justru menertawakan dan mengolok-olok Nabi Idris. Mereka berkata dengan sombong, "Siapakah yang lebih kuat dari kami? Siapa yang bisa menghentikan kami menikmati kehidupan ini?" Meski ditolak, Nabi Idris tetap berdakwah dengan sabar. Namun, kezaliman dan kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Melihat keingkaran mereka, Allah menurunkan azab secara bertahap.
Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah mengirimkan kekeringan panjang sehingga sungai dan ladang mereka mengering. Hewan ternak mereka mati dan panen gagal total. Namun, bukannya bertobat, mereka justru semakin keras kepala. Akhirnya, Allah menurunkan azab yang lebih dahsyat yang menyebabkan kehancuran bagi mereka. Sementara itu, Nabi Idris dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka meninggalkan kaum yang zalim dan pergi ke tempat yang lebih aman, hingga akhirnya kaum yang durhaka binasa karena azab Allah. Pada zaman itu, di saat manusia masih hidup dalam kesederhanaan dan hanya sedikit yang mengenal ilmu pengetahuan, Allah mengutus Nabi Idris yang diberi keistimewaan luar biasa yang terkenal dengan kebijaksanaan, kecerdasan, dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, yang menyebutkan bahwa Allah memberikan kepadanya berbagai ilmu, termasuk ilmu menulis, berhitung, dan astronomi. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak dan dinilai sahih oleh Az-Zahabi. Sebelumnya, manusia hanya mengandalkan hafalan dan komunikasi lisan untuk menyampaikan pengetahuan dan sejarah. Namun, dengan diilhamkannya ilmu menulis kepada Nabi Idris, peradaban mulai berkembang lebih maju. Ia mengajarkan kaumnya cara menulis dan mencatat ilmu agar tidak mudah dilupakan. Selain menulis, Nabi Idris juga dikenal sebagai pelopor dalam berbagai bidang ilmu dan keterampilan. Di antaranya, astronomi dan matematika, menjahit pakaian, serta ilmu-ilmu pengobatan. Suatu malam, Nabi Idris memandang langit yang luas. Bintang-bintang berkilauan seperti lampu-lampu yang menghiasi angkasa. Beliau merenung dan mencoba memahami keteraturan pergerakan benda-benda langit. Dengan petunjuk dari Allah, Nabi Idris mulai mempelajari pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, Nabi Idris adalah orang pertama yang menghitung peredaran bulan dan matahari serta memahami perubahan waktu berdasarkan pergerakan langit. Ia mengajarkan kepada umatnya bagaimana menentukan waktu beribadah, bertani, dan berlayar dengan melihat posisi bintang-bintang. Dari sinilah lahir dasar-dasar ilmu astronomi yang kemudian berkembang dalam peradaban manusia. Di masa itu, masyarakat masih hidup dengan cara yang sangat sederhana. Mereka belum memahami cara menghitung, mengukur, dan mencatat angka. Nabi Idris yang memiliki kecerdasan luar biasa mulai mengajarkan kaumnya tentang angka, perhitungan, dan cara mencatat hasil panen atau perdagangan. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena dan mengembangkan sistem perhitungan untuk membantu kehidupan masyarakat. Berkat ajarannya, masyarakat mulai bisa berdagang dengan lebih teratur dan mengelola hasil bumi dengan lebih baik. Sebelum masa Nabi Idris, manusia masih mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit binatang atau dedaunan. Namun, Nabi Idris yang diberi ilmu oleh Allah menjadi manusia pertama yang menjahit pakaian dari kain. Ibnu Abbas berkata bahwa Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Dikisahkan bahwa suatu hari, beliau duduk sambil memperhatikan bagaimana benang dapat dirajut menjadi kain yang lebih lembut dan nyaman dipakai. Dengan memanfaatkan jarum dan benang, Nabi Idris mulai menjahit pakaian yang lebih baik dan layak digunakan. Sejak saat itu, manusia mulai meninggalkan pakaian dari kulit binatang
dan mulai mengenakan pakaian yang dijahit. Nabi Idris hidup di tengah masyarakat yang mulai menyimpang dari ajaran tauhid. Banyak dari mereka yang meninggalkan ibadah kepada Allah dan mulai terjerumus dalam hawa nafsu serta penyembahan terhadap berhala. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Nabi Idris tidak pernah menyerah. Dengan penuh kesabaran, ia terus berdakwah, mengingatkan kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Namun, hanya sedikit yang mau mengikuti ajarannya. Sebagian besar menolak dan bahkan mencemoohnya. Tetapi Nabi Idris tetap sabar, tidak marah, tidak berputus asa, dan selalu bertawakal kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Idris sebagai sosok yang siddiq, jujur dan benar, serta seorang nabi yang diangkat ke tempat yang tinggi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya, dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56-57. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Idris memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah karena kesabaran dan ketekunannya dalam beribadah. Nabi Idris adalah contoh kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan perintah Allah. Meskipun hidup di tengah kaum yang ingkar, beliau tidak pernah menyerah dalam berdakwah. Dengan kesungguhannya dalam beribadah dan ketaatannya kepada Allah, beliau mendapat kedudukan yang tinggi di sisinya. Nabi Idris mengemban tugas berat untuk menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah. Dengan penuh kesabaran, beliau mengajarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan memperingatkan mereka agar menjauhi perbuatan syirik. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa beliau berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya azab Allah amat pedih bagi orang-orang yang ingkar." Namun, sebagian besar kaumnya menolak dakwah Nabi Idris. Mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan kebiasaan nenek moyang mereka. Meskipun begitu, Nabi Idris tetap sabar dan tegas dalam menyampaikan kebenaran. Kaum yang mau menerima ajarannya berkembang menjadi masyarakat yang lebih maju dan beradab dibandingkan kaum yang menolak ajaran tauhid. Di masa itu, kezaliman merajalela. Orang-orang kuat menindas yang lemah, harta diperebutkan tanpa aturan, dan hukum ditentukan oleh yang berkuasa. Nabi Idris pun menegakkan keadilan di antara manusia dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Dalam sebuah riwayat, Nabi Idris memimpin pasukan kebenaran yang membela orang-orang tertindas. Allah memberikan kepadanya kekuatan dan keberanian untuk melawan kebatilan. Beberapa mufasir mengatakan bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang berjihad di jalan Allah melawan kezaliman. Ketika kaumnya semakin keras menolak ajarannya, Nabi Idris pun memutuskan untuk hijrah bersama para pengikutnya yang setia. Dalam perjalanan hijrah ini, beliau dan pengikutnya sampai di Mesir. Saat tiba di negeri itu, beliau berkata, "Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah atas kalian." Sebuah ucapan yang hingga kini menjadi salam kaum muslimin. Di Mesir, Nabi Idris terus berdakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Banyak orang yang menerima ajaran beliau, sehingga wilayah tersebut menjadi tempat yang lebih baik bagi umat yang beriman. Salah satu mukjizat terbesar Nabi Idris adalah diangkatnya beliau ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diangkat ke langit keempat oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Rasulullah bersabda, "Lalu aku melewati Idris." Jibril berkata, "Ini adalah Idris." Lalu aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia membalas salamku serta berkata,
Selamat datang, wahai saudaraku yang solih dan nabi yang solih. Hadis riwayat Muslim nomor 164. Sebagian ulama menafsirkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dalam keadaan hidup, lalu diwafatkan oleh Allah. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa beliau diangkat setelah wafat sebagai penghormatan khusus dari Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris sangat ingin mengetahui bagaimana rasanya dicabut nyawa. Beliau lalu memohon kepada Allah agar memperkenankan dirinya merasakan kematian, kemudian dihidupkan kembali. Allah mengabulkan permintaannya, lalu mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Ketika malaikat Israel datang, Nabi Idris menyampaikan keinginannya. "Wahai malaikat maut, aku ingin merasakan bagaimana rasanya mati. Maukah engkau mencabut nyawaku dengan izin Allah?" Malaikat Israel menjawab, "Jika Allah mengizinkan, maka aku akan melakukannya." Kemudian Allah mengizinkan, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Setelah nyawanya dicabut, Nabi Idris merasakan betapa luar biasa rasa sakitnya sakaratul maut. Kemudian, malaikat Israel kembali memohon izin kepada Allah untuk menghidupkannya kembali, dan Allah pun mengizinkan. Setelah hidup kembali, Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, sungguh mencabut nyawa itu sangat menyakitkan. Bahkan aku merasa bahwa kematian itu lebih berat dari semua penderitaan di dunia." Malaikat Israel pun menjawab, "Sesungguhnya aku mencabut nyawamu dengan cara yang paling lembut. Padahal bagi orang-orang zalim, sakaratul maut jauh lebih menyakitkan dari ini." Setelah mengalami kematian dan dihidupkan kembali, Nabi Idris memiliki keinginan lain. Beliau berkata kepada malaikat Israel, "Bisakah engkau membawaku melihat neraka dan surga?" Malaikat Israel pun meminta izin kepada Allah, dan Allah mengizinkan. Nabi Idris kemudian diajak melihat neraka yang penuh dengan api menyala-nyala dan siksaan yang mengerikan. Setelah itu, beliau dibawa ke surga dan merasakan keindahannya. Nabi Idris begitu kagum dengan kenikmatan surga hingga memohon kepada Allah agar diizinkan tinggal di sana. Kisah ini menunjukkan kebesaran Allah dalam memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada para nabi. Nabi Idris mendapat pengalaman luar biasa dengan merasakan kematian, melihat neraka, dan menikmati keindahan surga sebelum akhirnya diangkat ke tempat yang tinggi. Kisah ini diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir dan hadis, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir dan riwayat yang dinukil dari Ka'b al-Ahbar. Namun, sebagian ulama menganggap kisah ini sebagai Israiliyat, yaitu riwayat yang berasal dari sumber kaum Yahudi dan Nasrani yang belum tentu kebenarannya, meskipun tetap diceritakan dalam literatur Islam. Wallahu a'lam. Pada suatu hari, Allah memberi wahyu kepada Nabi Idris alaihissalam bahwa beliau akan diberikan pahala atas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia di zamannya. Mendengar kabar itu, Nabi Idris ingin mengetahui berapa lama lagi umurnya dan berapa pahala yang telah dicatat untuknya. Maka Nabi Idris pun memohon kepada Allah agar diangkat ke langit untuk bertemu dengan malaikat yang mencatat amal. Allah mengabulkan doanya dan mengutus malaikat Israel untuk menemani perjalanan beliau. Malaikat Israel membawa Nabi Idris naik ke langit. Saat mereka sampai di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat penjaga surga. Nabi Idris takjub melihat kebesaran Allah dan keindahan yang ada di langit. Dalam Islam, kisah wafatnya Nabi Idris tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Namun, ada riwayat dari hadis dan tafsir ulama yang mengisahkan bagaimana beliau mengalami peristiwa luar biasa sebelum meninggalkan dunia. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah mengenai pengangkatan Nabi Idris ke langit. Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Wahb bin Munabbih, dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir,
Suatu hari, Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel, malaikat maut, agar menunjukkan bagaimana cara malaikat mencabut nyawa. Allah pun mengizinkan permintaan tersebut. Dikisahkan bahwa malaikat maut membawa Nabi Idris ke langit keempat. Sesampainya di sana, malaikat maut mendapat perintah dari Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Malaikat maut pun berkata, "Sungguh, aku tidak menyangka bahwa ruhmu akan dicabut di sini, langit keempat, tetapi perintah Allah telah datang." Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Idris benar-benar diangkat ke langit dalam keadaan hidup sebelum akhirnya wafat di sana. Adapun Al-Baghawi menyebutkan bahwa tempat tinggi yang dimaksud adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah, bukan sekadar tempat fisik. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa Nabi Idris tidak meninggal di bumi seperti manusia pada umumnya, tetapi Allah mengangkatnya ke langit. Meskipun ada beberapa perbedaan tafsir, mayoritas ulama sepakat bahwa Nabi Idris adalah satu dari sedikit manusia yang diangkat ke langit. Namun, berbeda dengan Nabi Isa yang diyakini masih hidup. Nabi Idris diyakini wafat di langit keempat sesuai dengan perintah Allah. Sahabat alam alimullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris ini? Yaitu dalam kesabarannya dalam mendakwahi umatnya. Nabi Idris tetap berdakwah meskipun kaumnya sulit menerima ajarannya. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menyebarkan kebaikan. Kita juga diajarkan pentingnya suatu ilmu pengetahuan. Beliau dikenal sebagai nabi yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan memiliki ilmu astronomi. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berilmu dan berkembang. Selain itu, Nabi Idris juga sosok yang menjaga ketaatan kepada Allah. Nabi Idris sangat taat dalam beribadah. Ini mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Allah, bahkan di tengah lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Berusaha dan bertawakal. Nabi Idris mengajarkan banyak keterampilan kepada umatnya, menunjukkan bahwa kita harus bekerja keras sambil tetap bertawakal kepada Allah, serta menghindari kezaliman dan kemusyrikan. Salah satu tugas dakwahnya adalah menentang kezaliman dan penyimpangan dalam tauhid. Ini mengajarkan kita untuk selalu berada di jalan yang lurus dan tidak mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Kisah Nabi Idris adalah contoh bahwa seorang mukmin harus berilmu, bekerja keras, bersabar dalam menghadapi tantangan, dan selalu berpegang teguh pada keimanan. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang dikenal dengan kesabaran, kecerdasan, dan keteguhan imannya. Beliau tidak hanya mengajarkan tauhid, tetapi juga memperkenalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Karena kesalehannya, Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, menjadikannya salah satu nabi yang istimewa dalam sejarah. Namun, perjalanan para nabi belum berakhir. Setelah Nabi Idris, muncul seorang nabi yang menghadapi umat paling durhaka di zamannya, di mana penyembahan berhala semakin merajalela dan azab Allah pun akhirnya turun. Siapakah nabi itu? Bagaimana perjuangannya dalam menegakkan kebenaran di tengah kaum yang membangkang? Jangan lewatkan episode selanjutnya, di mana kita akan menyelami kisah penuh hikmah dan keteguhan iman dari seorang nabi yang menghadapi salah satu ujian terbesar dalam sejarah umat manusia. Saksikan hanya di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.